Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di Dosen Bonsai Channel. Kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman semuanya terkait penanganan pohon bonsai pusu batu yang kali ini saya memiliki problem atau kendala dengan pohon ini. Pertama, pohon ini di cabang-cabangnya itu agak over ya. Jadi dulu ketika saya pakai sistem cutting, itu ruas-ruasnya jaraknya itu terlalu panjang, sehingga muncul atau memunculkan anak-anak cabang yang agak panjang juga. Sementara pohon ini kan hanya small saja, jadi kelihatannya tidak balance antara cabang, anak cabang dengan bodi pohon yang cukup pendek ya. Idealnya kalau teman-teman ingin membuat pohon small atau mame, ketika pakai metode cutting dalam proses pembuatannya, itu jarak pemotongan dari cabang nanti ke anak cabang itu jaraknya itu harus pendek, biar proporsi dari bodi cabang, anak cabang itu sangat ideal sekali. Nah, di pohon ini mengalami persoalan seperti itu. Jadi ruas jarak pemotongan dengan anak cabang itu jaraknya panjang sekali. Jadi sangat tidak ideal sekali, teman-teman. Nah, nanti kita akan coba proses ulang ya. Ini pasti akan banyak saya potong lagi cabang-cabangnya, anak cabangnya akan saya potong lagi, dan pasti sangat jelek sekali nanti akhirnya. Tapi inilah sebuah proses, inilah sebuah pengorbanan dari teman-teman. Jika seandainya teman-teman punya pohon yang sama persoalannya, ketimbang kita diteruskan tapi juga itu akan membuat ganjalan bagi kita sebagai trainernya, ya kenapa tidak kalau kita proses ulang saja dari awal lagi. Nah, pohon inilah kejadiannya atau persoalannya seperti itu, teman-teman. Mudah-mudahan video ini menjadi hiburan teman-teman, menjadi informasi juga buat teman-teman, dan jika ada yang punya opsi lain terhadap problem yang sama penanganan bonsai seperti ini, tolong komentar nanti teman-teman, kita sharing saja. Siapa tahu dari diskusi-diskusi yang kita lakukan di media ini, di media YouTube ini, itu menjadi informasi, menjadi pengetahuan buat kita semuanya. Jaya Bonsai Indonesia. Selamat menikmati, semoga menjadi hiburan teman-teman semuanya. Teman-teman, pohon ini sudah saya pruning, jadi biar kelihatan posisi dan komposisi cabang, anak cabang, ranting dan anak rantingnya. Teman-teman, pohon ini sebetulnya ya sejarahnya beberapa kali saya ganti muka. Nah, ini yang penting juga teman-teman ketahui. Kalau memang pohon itu, ini proses pembuatan bonsai itu mulai tentukan dari komposisi akar dulu. Nah, kalau akar itu sudah keliling, misalnya akarnya keliling, kalau akar keliling itu memang bisa menentukan gerak batang. Dimanapun gerak batang itu dijadikan muka, kalau akarnya keliling itu bisa. Tapi kalau akarnya seperti ini, akarnya komposisi akarnya ya keliling enggak, tapi mengisi lah gitu ya, mengisi
Nah, hanya gerakan batangnya ini memang tidak bisa dilihat dari mana saja. Ini paling tidak bisa dilihat dari beberapa sisi. Sisi dari sini mungkin ya. Nah, dari sini ini bisa. Dan dulu pernah saya melakukan itu. Lalu dari sini pun bisa. Nah, akar menunjang. Nah, dari beberapa kesalahan yang saya lakukan dulu itu, saya tidak menentukan satu komposisi muka di mana yang memang akan dijadikan patokan bahwa muka itu di situ. Kenapa demikian? Sebab kalau misalkan mukanya sudah kita tentukan di arah sebelah sini angle-nya misalnya, maka proses pembuatan cabangnya pun kita akan arahkan sesuai dengan posisi muka di sebelah mana, kan begitu. Nah, karena pohon ini dulu pernah beberapa kali ganti mukanya ya, yang akhirnya komposisi cabangnya itu pun sedikit tidak beraturan. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, kesalahan saya juga itu di komposisi mahkota. Ketika waktu itu saya bikin mukanya sebelah sini, otomatis terusan dan garis batang sampai ke mahkota itu saya tentukan di sebelah situ kan. Itu. Lalu saya ganti lagi misalnya komposisinya. Posisi cabang posisi batang, posisi muka itu saya tentukan di sebelah tertentu. Nah, akhirnya garis batang sampai ke ujung mahkota pun saya tentukan di posisi yang berbeda. Nah, perubahan menentukan muka itu akhirnya merubah semua struktur susunan cabang, anak cabang dan lain sebagainya. Nah, buktinya ini di sini dilihat. Waktu itu saya pernah melakukan komposisi muka itu di sebelah sini. Garis batang sampai ke ujung mahkota di sini itu sesuai ya, sesuai bagus. Tapi komposisi cabangnya itu menutupi ya, karena kekakuan yang ini misalnya ya. Nah, yang ini kan sangat kaku sekali gitu. Padahal kalau diposisikan di sebelah sini, sebelah sini itu nggak kaku. Ketika waktu itu saya ganti posisi wajahnya di sebelah situ, gitu teman-teman. Itu yang kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan oleh teman-teman pemula, khususnya ketika membuat bonsai itu. Kalau memang mukanya ditentukan di garis yang ini misalnya, yakinkan bahwa wajah atau muka bonsai itu di sebelah situ, biar nanti pembentukan cabang, anak cabang dan komposisinya itu mengikuti arah muka dari pohon yang teman-teman buat tersebut gitu. Jangan diganti-ganti, walaupun komposisi akarnya misalnya menunjang untuk dibentuk mukanya di sebelah sana. Itu teman-teman. Nah, ini contohnya juga teman-teman. Cabang yang ini, kalau ini kesalahan di dalam membuat percabangan waktu itu teman-teman. Mestinya ini sudah ada potongan ya teman-teman. Ini mestinya sudah ada potongan di bagian ini ada cabang ada dua. Ini cabang ada dua teman-teman ya. Ini cabang ada dua, satu dan dua ini. Nah, mestinya setelah pecah dua ini, si cabang yang ini sudah dipotong lagi di sebelah sini. Jangan dibiarkan sampai ke sini baru di sini dipotong. Nah, ini pun adalah kesalahan yang jangan pernah dilakukan. Biasanya teman-teman pemula itu membuat percabangan itu dari dia tumbuh di batang, dia terus tumbuh ke batang ke panjang baru dipotong. Nah, itu jangan dilakukan seperti itu. Mestinya ketika si cabang itu tumbuh dari batang ini, dia tumbuh ke sini, itu harus ada tahapan pemotongan. Saya potong dulu di sini.
ini pecah dua, ini pecah dua, ini dan yang ini pecah dua. Nah, dari pecah dua ini mestinya jarak potong ketika si cabang itu tumbuh dari batang, jaraknya misalnya 2 cm atau 3 cm. Nah, maka pemotongan yang keduanya pun jaraknya sekitar 2 atau 3 cm itu. Terus sampai ke ujung ranting, anak ranting dan cucu ranting itu terus sampai situ. Nah, kalau posisinya seperti ini dibiarkan, setelah dia pecah dua lalu dibiarkan ke sini, baru setelah itu baru dipotong di ujung anak cabang ini dan membiarkan ranting tumbuh, cucu ranting tumbuh, si cabang ini pasti akan terkesan muda selamanya, walaupun pohon ini berusia 7, 10, 15 tahun. Cabang ini akan terkesan muda. Berbeda ketika ada patahan-patahan seperti ini, teman-teman. Ini patah, lalu di sini dipatah lagi, tumbuh lagi. Yang di bawah juga, misalnya ini patah, belok ke bawah, sini patah lagi, belok ke bawah, terus sampai ke sini. Kesan tuanya ini tampak sekali. Yang ini itu kesan tuanya akan tampak sekali. Nah, berbeda kalau misalkan kita membiarkan cabang itu panjang atau potong satu kali panjang, potong lagi di ujung, pecah menjadi anak cabang, ranting dan cucu ranting misalkan di bagian ujungnya itu akan terlihat muda, teman-teman. Itu jadi di pohon ini memang ada, jujur saya mendapatkan kegagalan dari mulai garis batang sampai ke mahkota. Itu pertama. Yang kedua, cabang ini ini sangat kaku sekali. Ini kalau dipotong sekarang ini nggak akan tumbuh lagi tunasnya karena ini udah tua. Itu pernah beberapa kali saya, khususnya pohon pusu batu itu, kalau sudah tua seperti ini saya potong, yang ini nggak akan tumbuh lagi, teman-teman. Ini berarti gagal yang ini. Itu, teman-teman. Jadi kalau sudah begini ya kita tinggal menjadikan pohon ini sebagai pohon hiasan saja, teman-teman. Bukan menjadi pohon untuk tarungkan, karena yakin pohon ini walaupun sampai sudah cucu ranting, karena komposisi cabang, kesan tua dari si cabang, lalu garis sampai ke mahkota yang tidak sinergis ya. Sebab ini gajah ini yang jadi mahkota itu ini atau ini. Ini gerakan batang itu ke sini atau ke sini. Kalau yang mau dipakai mahkota yang ini mestinya diputus. Tapi kalau sekarang diputus, ini akan ompong. Nah itu, teman-teman. Jadi sayang kan kalau kita putus ini ompong. Jadi ngerusak ke balancing atau keseimbangan yang lain. Kalau kita mau pakai mahkota ini. Kalau mau pakai mahkota ini harus dipotong. Ini pun pasti akan ompong di bagian sini. Nah itu, jadi dibagaimanakan pun pohon ini akhirnya ada kegagalan lah ya. Jadi kalau misalkan kita mau potong redesign misalnya, kita ini untung-untungan posisinya, potong ini mending kalau tumbuh, kalau nggak tumbuh tetap hancur gitu, teman-teman. Jadi akhirnya gimana? Akhirnya pohon ini kita jadikan sekedar pohon hiasan saja, bukan pohon petarung, teman-teman. Part number 1. To be continued.